Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati kita semua. Adapun penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini, poin yang ke-15, kebaktian lansia, akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, pukul 9, tempat di rumah Ibu Yan Puntu atau Nenek Yesi kelompok pelayanan 2, Jalan Benteng Batu. Pelayan firman Saudari Jeniarti J. Sanda. Poin yang ke-17, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 jam 4 sore. Tempat gedung gereja Jemaat Rantepao, pelayan PWGT kelompok pelayanan 5 dan konsumsi kelompok pelayanan 4. Poin yang ke-21, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudari Clara Martin Luther, anak dari Bapak Martin Luther Siada dan Ibu Mince Suli, dengan Saudara Nopianto Silolongan, anak dari Bapak Duma Silolongan dan Ibu Dorcas Rante Limbong, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 jam 9.30 sampai selesai, tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai selesai, tempat Toraja Prince Hotel. Ibadah persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus pada pukul 16.30 di rumah kediaman Bapak Martin Luther Siada, alamat Jalan Esparman nomor 9. Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Poin yang ke-22, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Marta Bendon atau Nenek Claudia, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di kediaman kelompok pelayanan 7 dan ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus pada pukul 18 atau jam 6 sore. Dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu terkasih. Tuhan menghibur segenap keluarga. Poin yang ke-23, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu. Untuk mengikutinya diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Poin yang ke-24, analisa kebutuhan material beton tahap kedua. Silakan Bapak Ibu baca di warta jemaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tahap kedua. Persembahan material Bapak Ibu silakan baca di warta jemaat. Yang berikut, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Silakan baca di warta jemaat. Keterangan saldo Bank BNI 221.758.087 rupiah. Bank BPR Toraja 300 juta, Bank BPD 300 juta, dan kas tunai 80.970.000 rupiah. Informasi jemaat disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao. Jika Tuhan berkenan, pengecoran lantai 2 akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Agustus. Adapun tanggal 11 ada ibadah perkawinan, sehingga tanggal 11 Agustus akan dilaksanakan
setelah ibadah perkawinan. Oleh karena itu kami mengajak semua warga jemaat untuk berpartisipasi dalam pengecoran tersebut. Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao bersama tim GCA Gereja Toraja akan membuka kelas pemuridan Kambium berakar dalam Kristus di Jemaat Rantepao bagi 1. segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang belum pernah atau yang rindu mengikuti kegiatan kelas ini. Yang kedua, tenaga magang Jemaat Rantepao. Yang ketiga, mengundang tenaga magang seklasis Rantepao. Yang keempat, warga Jemaat Rantepao sesuai rekomendasi dari Koordinator Kelompok Pelayanan 1 sampai kelompok 7. Dengan kriteria memenuhi komitmen yang tertuang dalam kontrak belajar selama kelas berlangsung, diantaranya 1. Mengikuti seluruh sesi pembelajaran tanpa absen atau bolos selama 10 minggu, dimulai pada hari Minggu tanggal 13 Agustus pukul 11 sampai pukul 16 dan pada hari Minggu berikutnya. Yang kedua, melakukan waktu teduh dan membaca Alkitab berurut 3 pasal setiap hari sesuai dengan bimbingan para pendamping. Yang ketiga, melakukan follow up dalam kelompok tumbuh bersama sejam setiap minggu. Yang keempat, mendaftar kepada Komisi Diakonia PI Jemaat Rantepao di masing-masing kelompok atau ke kantor tata usaha Gereja Toraja Jemaat Rantepao selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus. Hal-hal lebih lanjut yang memerlukan penjelasan silakan menghubungi Penatua Budanita S. Hartanto lewat WA dengan nomor WA 081342060709. Demikian informasi yang dapat disampaikan dalam warta jemaat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita dan selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga seluruh anak muda yang hadir baik di sini maupun yang mengikuti live streaming. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan melalui ibadah hari Minggu. Oleh belas kasih-Nya lah kita dihimpunkan bersama-sama saat ini untuk memuji dan menyembah-Nya. Marilah memuji seperti Daud yang berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Nya, ya, yang maha tinggi." Layaklah kita menyembah Dia dan mengagungkannya dengan bersorak-sorak menyanyi. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sering tidak mampu melaksanakan dengan sempurna apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering tidak berdaya, sehingga di sana sini kemungkinan kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan. Dan karena itu baiklah pada kesempatan ini kita terus datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan keterbatasan kita di hadapan Allah. Begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Bahkan dalam ibadah saat ini, Dia menyediakan waktu untuk kita datang, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya dan berkata demikian. Ya Tuhan, dalam panggilan kami sebagai orang tua, seringkali kami hidup kekanak-kanakan, keras hati, bahkan menjalani hidup tidak sesuai panggilan dan tanggung jawab yang Engkau berikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan, dalam panggilan kami sebagai generasi gereja masa kini, seringkali kami lebih mengutamakan logika yang berlebihan, sehingga kami begitu egois, keras kepala, dan hidup kurang peka dengan sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa. Tuhan,
Berbahagialah kita bahwa kepada setiap orang yang datang dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah Allah dinyatakan dan ditegakkan kembali bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru ketika kita terus hanya datang menyembah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan yang ke-21. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang. dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaanmu, Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. dan firman-Mu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan Menyenangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka meminta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan semesta, karena kebajikannya sampai selama-lamanya. Kasih perjanjiannya. Puji Allah yang esa, sekarangnya sampai selama-lamanya. Kasih perjanjiannya. Berbahagialah kita kembali Allah berkenan berbicara kepada kita melalui sabdanya, firman-Nya dari Yesaya 55, Roma 9, dan Matius 14. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Betapa hatimu baik, terus-menerus menyelamatkan kami ya Allah. Allah mengumpulkan kami, memuji memuliakan namamu. Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan sekarang Allah berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu dari dalam Alkitab. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, agar kami terus-menerus dimampukan membaca, mendengar, merenungkan, dan berjuang memberlakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami telah datang kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah, sendingkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud.
Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, bacaan kedua kita. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita jemput berita Injil tentang Yesus Kristus, Matius 14 ayat 13 sampai 21, diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa
12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kurre sumanga puang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kedengaran kepada kita pada hari ini itu dari Mazmur, dari Yesaya, dari Roma dan dari Matius. Pada kesempatan sepanjang minggu ini kita diajak untuk merenungkannya dalam satu tema, yaitu tergerak oleh belas kasih. Dan tema itu lebih bertolak dan dikutip dari Matius 14 ayatnya yang ke-14. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya. Itu menunjuk kepada Yesus. Yesus yang tergerak hatinya melihat orang banyak. Dan kalau kita baca tadi dengan baik Mazmur, juga sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana hati Allah begitu peduli dan begitu perhatian kepada umatnya. Paling tidak dengan kata seperti dalam ayat 14 dari Mazmur 145, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Allah sungguh peduli kepada orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Demikian halnya dalam Yesaya 55. Itu gambaran tentang orang Israel yang sedang dalam penderitaan, baik secara moral, secara perasaan maupun secara fisik, karena mereka ada di dalam pembuangan. Dan karena itu dikatakan mereka, semua perjuangan mereka adalah sia-sia. Karena toh apapun yang mereka lakukan pasti itu diambil alih, paling tidak lebih banyak diambil oleh penjajah. Karena itu Allah menawarkan, marilah aku akan memberikan yang gratis kepadamu. Allah ingin membebaskan mereka dari penderitaan, baik secara fisik, secara mental, maupun secara spiritual. Allah begitu peduli, Allah tergerak hatinya untuk membebaskan mereka. Kemudian dalam bacaan kita di dalam Roma itu lebih menunjuk kepada bagaimana Paulus begitu prihatin setelah ia percaya dan menjadi pengikut Yesus. Dia sangat prihatin karena bangsa Israel adalah justru yang diceritakan dalam ayat 4 ke bawah, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang begitu istimewa, tapi kasihan mereka akan hancur karena tidak mendengar dan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam keistimewaan mereka sedang menuju kepada kehancuran. Dan itu bagi Paulus satu malapetaka. Dan Paulus ingin berkorban demi kebaikan mereka. Paulus digerakkan oleh kuasa Allah di dalam Roh Kudus untuk prihatin dan empati kepada bangsanya yang sedang menuju kehancuran. Dan secara istimewa kita akan lebih merenungkannya dari sisi Matius 14 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, ini judulnya mesti ditambah sedikit ini.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, coba baca baik-baik di ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Ataukah ya 5.000 laki-laki. Jadi yang ikut makan itu kira-kira berapa orang itu? Kalau logika, kita pakai logika sederhana. Kira-kira mana yang banyak yang ikut itu, laki-laki atau perempuan? Kalau dalam gereja ini lebih banyak perempuan. Saya kira juga pasti lebih banyak perempuan yang mengikut Yesus. Berarti perempuan pasti lebih dari 5.000 mestinya, kira-kira ya begitu ya. Kemudian masih ada yang lainnya, anak-anak. Mana yang lebih banyak, anak-anak atau orang tua? Ya, kemungkinan lebih banyak anak-anak lagi ya. Jadi laki-laki kurang lebih 5.000, perempuan pasti lebih 5.000. Kemungkinan anak-anak lebih 5.000 juga. Tapi perlu penjelasan sedikit mengapa hanya disebut laki-laki. Itulah termasuk perbedaan teologi Yahudi dan Israel pada masa lampau. Maaf ya, sangat apa itu? Kalau istilahnya kalau sekarang itu sangat tidak gender. Apa itu? Dia diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak. Biasa laki-laki hanya laki-laki yang disebut. Perempuan itu tidak dijadikan subjek dan anak-anak. Makanya sering itu anak-anak di sana komi orang mau bicara perempuan itu orang Toraja juga dulunya begitu. Perempuan di belakang saja urusan cuci dan mencuci piring di sana. Anak-anak jangan mengganggu orang tua. Itu orang Israel juga dulu begitu. Makanya sering yang dihitung-hitung itu hanya laki-laki. Tapi Yesus justru mengatakan jangan halangi anak-anak datang kepadaku. Yang kedua, perempuan bagaimana? Yang pertama berjumpa dengan Yesus dalam kebangkitannya siapa? Perempuan. Yang ikut Yesus sampai ke salib siapa? Perempuan. Laki-laki ini biasanya sulit, kalau keadaan sulit laki-laki biasanya menyembunyikan diri. Menurut cerita itu ya, kalau kita ikut. Saya kira laki-laki Toraja tidak begitu ya. Apalagi laki-laki Rantepao, saya kira tidak begitu. Tidak akan lari dari tanggung jawab, sembunyi. Udah urus dengan ibu lah, kalau itu saya tidak tahu. Ini cara-cara laki-laki kadang-kadang untuk menghindar dari masalah. Tapi saya kira tidak begitu. Nah, jadi itu kurang lebih begitu. Itu pengetahuan pertama. Tapi kalau kita bersama-sama melihat dengan baik tema, tergeraklah hati Yesus. Itu apa kata yang paling umum dipakai untuk sepadan dengan tergerak hatinya? Apa? Simpati? Bersimpati. Tapi simpati itu belum dalam, belum terlalu, hanya ya simpati begitu. Setelah simpati ada apa? Empati, yaitu menempatkan diri kita pada orang lain. Kalau ada orang sakit, kita mencoba bertanya bagaimana kalau saya sakit. Saya merasakan sakit seperti ini. Dan itu kata-kata Paulus yang paling alkitabiah itu adalah menangislah bersama dengan orang menangis, tertawalah bersama dengan orang tertawa, bergembiralah dengan orang bergembira. Empati, menempatkan diri pada orang lain. Nah, ini dunia modern, dunia kita sekarang ini, sikap-sikap seperti ini agak jarang biasanya. Karena apa? Orang sibuk apa? Mengurus dirinya sendiri. Makanya kata yang paling cocok untuk dunia modern adalah orang egoisme. Selalu hanya berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri dan kurang peduli, kurang simpati, apalagi empati kepada orang lain. Nah, ini orang muda hati-hati. Jangan sampai sibuk sendiri kan, itu kan salah satu contohnya.
Orang yang kurang peduli, simpati, apalagi empati itu orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Sedikit-sedikit, urus sendiri. Tolong nak, bantu dulu mama. Udahlah ya, urus mama. Itu saya lagi, saya lagi kerja tugas. Padahal bukan kerja tugas, dia lagi chat dan share itu. Hati-hati itu, sikap tidak empati, sikap perjuangan diri sendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus begitu bersimpati dengan orang ini? Mengapa Yesus sampai tergerak hatinya kepada orang itu? Coba lihat. Mereka, ayatnya yang ini. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus pergi menyingkir untuk beristirahat dengan naik perahu. Tapi karena mereka tahu bahwa Yesus akan pergi ke situ, lalu mereka mengikutinya dengan jalan kaki. Tapi menariknya, menurut cerita ini, mereka lebih duluan tiba ya daripada Yesus. Nah, coba bayangkan itu. Yesus itu naik perahu, berarti dia biasanya itu kalau naik perahu berarti memotong kan? Dia memotong jarak. Tapi orang yang mengikutinya dia ribuan loh, dikatakan tadi ya, ribuan. Mereka lebih duluan tiba daripada Yesus di tempat di mana Yesus akan pergi. Nah, ini apa artinya itu? Berarti banyak orang sudah tahu di mana Yesus akan beristirahat. Ya kan? Bagaimana mereka bisa tahu? Mereka hanya mendengar bahwa Yesus akan pergi. Lalu mereka melihat beliau naik perahu. Lalu mereka ikut, dikatakan mereka ikut dari ini. Nah, apa artinya itu? Kalau orang begitu bersemangat, lalu mencari dan ingin mendengar dan bertemu dengan Yesus. Nah, itu nanti kalau teman-teman punya kesempatan yang lain nanti membaca nanti di Matius itu, nanti di Matius 14, Matius 15 itu mereka begitu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kira-kira apa sebabnya itu? Apakah sekedar mau makan? Atau apa? Nah, saya kira inilah yang segera mengambil bagian di kepala kita. Mereka begitu rindu berjumpa dan mendengar ajaran-ajaran yang benar dari Yesus. Makanya Yesus terharu. Istirahat nak, tapi kok begitu mereka bersemangat untuk mencari saya, untuk menemukan saya, menemukan Yesus. Dan tentu apa? Mendengar Yesus. Dan mungkin juga sih ada juga yang hanya ikut supaya ada makan gratis. Ya. Tapi kalau supaya ini agak jangan salah paham bahwa bukan sekedar makan gratis. Lalu kalau nanti baca di Markus 8, di sana dikatakan, saya bacakan sedikit ya ayat 2 dan ayat ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Sudah 3 hari. Jadi sebenarnya begitu semangatnya mereka berbondong-bondong untuk mau berjumpa dan mau mendengar ajaran-ajaran yang Yesus akan katakan kepada mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan yang lain-lainnya. Yaitu, ya termasuk di sini, kalau 3 hari bayangkan. Itu sudah tidak sekolah, yang masih sekolah. Orang tua urusan-urusan rumah tangga sudah ditinggalkan ya. Ini kalau menurut Markus. Tapi dari bacaan kita tadi kelihatan bahwa orang begitu apa bahasa Indonesianya itu kalau begitu tinggi semangatnya? Apa yang saudara biasa dengar? Antusias.
Mereka begitu tidak peduli lagi dengan yang lain-lainnya. Mereka begitu bersemangat untuk berjumpa dengan Yesus. Itulah sebabnya, nah, lanjutan cerita kita adalah bahwa apa? Lalu karena murid-murid, apa kata murid-murid? Suruhlah mereka pulang supaya mereka cari sendiri makanan. Jadi muridnya ini tidak apa? Tidak, mungkin mereka peduli. Mungkin mereka simpati. Oh, ndoleh. Kira-kira begitu ya murid-murid. Waduh, ini orang ini kasihan juga ya. Mereka sudah bersemangat mengikuti Yesus. Tapi berhenti di situ, simpati. Tidak empati. Diceritakan dalam Markus, nah lanjutannya kalau artinya ini supaya kita bisa melihat rangkaian mengapa Yesus begitu empati, secara jelas dijelaskan lagi Yesus ke bawah. Ayat 3 dari Markus 8, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Mereka rebah di jalan karena apa? Tidak makan, karena mereka dalam keadaan lapar. Murid-murid malah katakan, udahlah, pergi cari sendiri. Tapi Yesus empati, tergerak hatinya untuk bagaimana mereka ini kalau mereka pergi, nanti mereka kelaparan dan jatuh, pingsan. Tentu ya, hati-hati kalau tidak sarapan, banyak orang pingsan. Makanya makanlah secara teratur supaya ini. Nah, lalu itu. Jadi Yesus tergerak hatinya karena orang ini di Matius 19 itu dan ini Lukas itu dikatakan mereka seperti domba yang kehilangan gembalanya. Mereka orang yang terpinggirkan. Mereka orang yang tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka orang yang terserak-serak. Orang yang tidak ada yang peduli kepada mereka. Tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Nah, ini orang muda sering marah-marah. Baru kurang sedikit perhatian dari orang tua. Memang saya di rumah ini kurang perhatian. Lebih baik saya pergi saja. Atau lebih baik begini. Ya kan, betapa sakitnya kalau kurang diperhatikannya. Kalau tidak ada yang peduli, kalau tidak ada yang memperhatikan. Kita sedih, kita gagal, atau kita ini lalu tidak ada orang yang simpati, apalagi empati, kita menjadi marah-marah sendiri. Tapi disinilah Yesus lalu sungguh peduli dan tergerak hatinya untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Mereka lalu dikatakan di situ disembuhkan yang sakit. Sakit di sini bukan hanya sakit fisik, bukan hanya, tapi sakit mental. Ya, rata-rata orang yang kurang diperhatikan itu pasti mentalnya kurang ini. Udahlah, saya tidak ada yang peduli sama saya, biarlah saya lakukan apa saja yang menurut kehendakku. Wah, itu udah mulai kacau pikirannya kan begitu. Nah, disembuhkan dari penyakitnya. Dan terutama spiritualnya, imannya, kepercayaannya. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tidak hanya disembuhkan, apalagi? Nah, jadi Yesus tidak hanya memperhatikan hatinya. Yesus tidak hanya memperhatikan kepercayaannya, imannya, tetapi apa? Juga kebutuhan badannya, kebutuhan fisiknya, yaitu makanan. Makanya Yesus katakan, tidak, kalian harus kasih makan. Nah, persoalan menjadi rumit. Murid lalu berkata, nah apalah, nah kan dia tahu tuh rekembang mie. Nah 5 roti, 2 ikan. 5 roti berarti 1 roti 1.000 orang. Kalau hitungan, nah itu tadi memang ada tadi pengakuan dosa ya.
Hati-hati generasi muda pakai otak penting, tapi otak tidak cukup. Logika, mana seperti murid-murid, mana masuk akal Tuhan. Dengan 5 roti dan 2 ikan kita kasih makan orang sebanyak ini. Nah ini ngada-ngada aja nih. Ini tidak masuk, pasti kita juga mungkin kalau kita hadir waktu itu ya, kalau kita murid ya, pengurus PPGT kasih makan ini orang. Oh ada Pak, hanya lima makanan di belakang. Bagaimana mau dikasih makan? Tidak masuk akal bisa dikasih makan. Nah, lalu tapi sebelum masuk ke dalam cerita itu, sebelum masuk dalam berita itu, pertanyaan kalau teman-teman, saudara-saudara membacanya, pada saat mana roti melipat ganda? Pada saat kapan dan di mana? Kalau kita baca baik-baik bacaan tadi. Pada saat di mana, lalu roti itu dan ikan itu melipat ganda, berganda-ganda malah ya. Di mana? Di tangan siapa? Nah, ini menarik nanti. Ayo. Di tangan siapa? Nah, disinilah peristiwanya. Coba lihat bagaimana roti itu dan ikan itu melipat ganda. Apa yang dikatakan Yesus? Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku 5 dan 2 roti, 5 roti 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kepadaku. Baru di dalam tangan Yesus apa yang terjadi? Dikatakan apa? Yesus menengadah ke langit. Lalu apa? Mengucapkan berkat. Jadi bawalah kepada Yesus. Yesus menengadah ke langit. Yesus mengucapkan berkat, baru memecah-mecahkannya, yang 5 itu diberikan kepada murid. Jadi nanti di dalam tangan murid baru berlipat-lipat. Karena murid yang pergi bagi-bagi. Nah, saya dan mungkin orang tua kita juga di rumah, saya juga sering, dan lebih banyak di antara kita sering juga berpikir begitu. Aduh, apalah artinya ini Tuhan? Ini tidak cukup. Uang sekolahnya si A, uang ojek, uang itu. Tuhan, apa artinya ini? Sangat tidak cukup. Jadi mulai sekarang hati-hati untuk berkata seperti itu. Ternyata kalau masih ada sekecil dan sesedikit apapun, bagaimana prosesnya supaya itu menjadi berguna? Bawalah kepada Yesus. Jadi saya ulangi. Jadi orang yang mampu menikmati dan mengalami dan akan menyaksikan berlipat gandanya berkat Tuhan padanya adalah pertama, orang yang pertama bagaimana? Orang yang haus dan terus-menerus datang mencari Yesus. Seperti orang banyak tadi. Selalu rindu untuk datang menghadap dan mendengar Yesus. Yang kedua, seluruh apapun yang dia miliki, mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan, mesti dibawa kepada Yesus. Nah,
Disinilah seringnya kita melihat makanan itu tidak cukup di rumah, berkat Tuhan itu tidak cukup di rumah, karena dibawa kemana? Dibawa ke kulkas. Atau malah dimasukkan di dalam disembunyikan, jangan sampai ada orang yang lihat, nanti makin kurang. Kalau pertama kerelaan mencari Yesus dan datang kepadanya dan selalu membawanya kepada Yesus, maka percayalah, Yesus sendiri yang akan mendoakannya dan memberkatinya. Dan apa yang ada itu tidak berhenti dibawa kepada Yesus. Setelah dibawa kepada Yesus, apa selanjutnya? Dibagi-bagi. Nah, kembali lagi tidak masuk akal. Kok 5 roti, 2 ikan, ngapain mau dibagi kemana lagi? Kan yang sering muncul di perasaan kita, kami aja nggak cukup kan? Egonya mulai muncul. Aku aja nggak cukup kok. Apalagi mau dikasih lagi kepada orang lain. Nah, itu beritanya. Sekecil dan seberapa apapun pada dirimu, teruslah datang membawa kepada Yesus. Mohon berkat daripadanya. Dan siaplah untuk terus-menerus rindu berbagi dengan orang lain. Apalagi orang yang sungguh mungkin sangat membutuhkannya. Itu yang membuat tidak berlipat ganda pada diri kita ketika kita tidak pernah cukup. Bagaimana? Tuhan tidak memperhatikan saya. Saya hanya masak begini-begini tonji ke anak aku. Tidak percaya dan tidak datang kepada Yesus memohon untuk memberkati yang ada padanya. Dan banyak juga setelah diberkati banyak padanya, kembali lagi apa? Kami belum cukup, jangan dulu dibagi. Bagaimana? Padahal pemberian Allah itu pasti akan diberkati ketika dibawa kepadanya. Dan akan lebih berlipat lagi kalau kita rela untuk berbagi kepada orang lain. Nah, di sini hampir semuanya ini menjadi tidak masuk akal dalam cara berpikir orang modern. Karena orang modern selalu merasa tidak akan pernah cukup. Hari ini dapat ini. Sudah dikasih HP, saya tidak tahu merek-merek HP. Sudah merek HP bagus. Terima kasih. Sebulan kemudian, ini sudah tidak cukup lagi. Ganti lagi. Begitulah kita manusia. Tidak pernah cukup. Akan selalu merasa tidak cukup dan selalu ingin ditambah. Dan makanya tidak pernah ada terberti di hatinya untuk peduli, apalagi empati dengan orang lain, untuk berbagi dengan orang lain. Karena kita lebih sering mengeluh, tidak cukup, kami saja tidak cukup. Bagaimana mau berbagi kepada orang lain? Nah, disitulah masalahnya. Disitulah sulitnya kita melihat keajaiban-keajaiban seperti yang ada dalam ini. Karena sesungguhnya kita tidak pernah sungguh-sungguh rindu datang kepada menjadikan Kristus sebagai prioritas hidup dan segala-galanya dalam hidup kita. Kita hanya sering menyamping-nyampingkan Yesus saja. Kita hanya datang kepada Yesus ketika kita butuh. Ketika kita sudah merasa cukup, peduli dengan masa bodoh dengan Yesus. Nanti kekurangan lagi atau menderita lagi baru datang kepada Yesus. Jadi memang tidak pernah kita membawanya secara sungguh-sungguh kepada Yesus. Kalaupun sudah ada pada diri kita, sekali lagi, kita lebih sekasek-kaseknya. Karena kita takut besok kurang, minggu depan kurang, bulan depan kurang.
Bagaimana mau dibagi kepada orang lain sedangkan kita saja, kita masih menghitung begini. Kita lebih takut kepada kekurangan daripada melihat dan mengakui bahwa Kristus pasti mengasihi aku. Nah, oleh karena itu program mungkin ini secara sederhana, kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita dan segala-galanya dalam hidup ini. Kata Matius 6 ayat 33, sederhananya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama adalah datang dan berserah kepada Kristus. Itu yang paling utama. Maka yang lain-lainnya itu, bonus-bonusnya akan datang dengan sendirinya. Seperti dalam berita yang kita dengar, mereka memperjuangkan seluruh hidupnya kalau menurut tradisi Markus, mereka 3 hari terus-menerus mengikut Yesus tanpa peduli dengan segala yang lain. Mereka hanya ikut mengikut Yesus. Maka nanti semuanya akan diberikan kepada mereka. Penyakit mereka disembuhkan. Kebutuhan jasmani dan rohani mereka terpenuhi. Karena ia telah menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Nah, oleh karena itu sedikit promosi dengan materi berakar dalam Kristus. Materi itu disebut Kristus sebagai pusat hidup dengan 3 proyek besar yang dikenal dengan 3T. Mungkin saya sudah pernah katakan di sini. 1. Kristus sebagai Tuhan atas hidupku. Tuhan T pertama. Kristus sebagai Tuhan atas hidupku. Tidak ada lagi Tuhan-Tuhan lain dalam hidup ini. Kalau saya sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka seluruh hidup ini ada di dalam pengendalian dan pengaturan Kristus kepadaku. Karena itu, saya akan selalu memiliki optimisme untuk mendapat pemeliharaan dan jaminan dari Kristus. Memang tidak selamanya mudah, tapi ada jaminan yang pasti. Tidak ada lagi tempat yang tidak dikuasai oleh Kristus. Karena itu, jangan coba-coba bersandiwara di hadapannya. Di kamar ini Kristus tidak lihat. Apapun kupegau ulang kamar aku lana tirorika. Oh tidak, Kristus tahu. Karena dia adalah Tuhan atas bumi, atas langit dan bumi. Karena itu, jadikanlah dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Roma 2, contohnya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, seluruh hidupmu jadikan sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi, kalau saudara belajar, itu ibadah. Kalau saudara bekerja atau membantu orang tua, itu ibadah. Kecuali kalau saudara berbohong, itu bukan ibadah. Jadi jadikanlah seluruh hidupmu sebagai ibadah. Yang kedua, T. Kristus sebagai teladan hidup. Teladan. Kita mencoba mengikuti dari belakang apa yang Yesus lakukan. Teladan. Dia teladan kita yang utama. Kita tidak sama dengan dia. Kita hanya berserah kepadanya karena dia Tuhan kita. Kita belajar untuk mengikutinya. Nah, ada konsep besar di situ, apakah kita mampu? Ada jaminan teolog seperti ini. Kristus menerima kita apa adanya. Yesus menerima kita apa adanya. Tidak perlu sama dengan orang lain. Ia menerima, saya menerima saudara dengan segala kelemahan, dengan segala kelebihannya. Kristus menerima kita apa adanya. Tetapi Kristus tidak membiarkan kita seadanya. Ia tidak membiarkan kita rantasa, kata Bagasa Manggasa. Ia tidak membiarkan kita hancur. Ia tidak ingin dan ia tidak akan membiarkan kita seadanya. Ia akan membentuk kita dari hari ke hari semakin seperti yang Yesus kehendaki. Sehingga kita belajar mengikuti serupa dengan dia. Contoh sederhana. Pertanyaan yang selalu diajukan itu adalah,
kalau melakukan sesuatu apapun yang saudara lakukan dan saya lakukan, bertanyalah, apakah yang Yesus lakukan kalau Yesus seperti itu? Contohnya begini, kalau Yesus murid belajar, kira-kira Yesus seperti apa? Kalau Yesus pacaran, kira-kira bagaimana? Umpamanya begitu. Kalau ya contoh yang paling sering diambil adalah saudara mendapatkan dompet di jalan. Dompet. Ternyata ada uang di dalam 500.000. Kira-kira saudara bilang apa? Mungkin ada yang mengatakan haleluya, berkat. Apa benar berkat? Orang lain sakit, orang lain menderita karena kehilangan dompet. Masa Yesus memakai penderitaan orang lain untuk kepentingan saya? Jadi bertanyalah, kalau Yesus yang dapat dompet, kira-kira Yesus lakukan apa? Pasti Yesus bertanya, di mana orangnya ini, kasihan. Jangan-jangan ini uang sekolahnya anaknya. Jangan ini maka untuk kebutuhan mereka. Yesus akan mencari dan memberikan dompet itu kembali. Tapi kalau kita ambil uangnya, buang dompetnya. Nah, selalu bertanya, kalau Yesus ada di tempat seperti itu, kalau Yesus ada di rumah, kira-kira Yesus lakukan apa? Itu yang disebut latihan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita bisa? Yesus tidak membiarkan kita seadanya. Ia akan membentuk kita. Nah, salah satu yang paling terkenal itu Roma, nanti baca Roma Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ada loh Kristus hidup memberkati kita. Dan yang ketiga, 3T tadi ya, T ketiga adalah tujuan hidup kita. Kristuslah segala-galanya dan ia menjadi tujuan hidup kita. Saya dan saudara-saudara banyak tujuan hidup kita. Tidak salah, tidak apa-apa. Kita memiliki tujuan hidup masing-masing. Tetapi seluruh tujuan hidup kita harus diarahkan untuk sesuai dengan tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berjuang untuk menjadikannya sebagai yang memuliakan kepada Allah sebagai Tuhan pemilik kehidupan kita. Itu biasa dipakai Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Atau 1 Korintus 10 ayat 31. Aku jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau saudara melakukannya dengan senang hati, kalau saudara melakukannya dengan penuh kerendahan hati, dimanapun saudara berada, saudara melakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kita punya keterbatasan, pasti kita punya kelemahan, tetapi berbahagialah kita. Yesus sungguh peduli dan berempati dengan kehidupan kita. Makanya, teruslah juga berjuang untuk datang kepadanya. Percayalah kepadanya dia sebagai Tuhan. Berjuanglah melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan lakukanlah semua itu dengan penuh sukacita. Maka hidup kita perlahan dan pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita semua. Jadi selamat menikmati kebaikan dan perhatian Allah dalam hidupmu. Teruslah menyerahkan diri juga kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sering kami tidak tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dan peduli kepada kami. Tapi terima kasih Tuhan. Sangat mungkin juga
Banyak orang tidak peduli kepada kami, bahkan mungkin memusuhi kami. Tapi ternyata Tuhan sungguh peduli kepada kami. Dan karena itu, kami akan belajar terus-menerus untuk mengandalkan Engkau, untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang akan menata, yang akan membentuk kami semua, sehingga kami semakin berkenan kepadamu, dan kami akan menikmati pemulihan, pembebasan, dan semua kemurahan-Mu akan tercurah atas hidup kami, dan kami akan berjuang menyerahkannya hanya kepadamu saja. Dan mari kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan oleh karena itu mari kita terus-menerus menyatakan pengakuan kita bahwa Allah kita itu Esa yang Tritunggal di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana yang dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita menyatakan iman kita dan tekad kita untuk percaya kepada Allah yang Esa yang Tritunggal sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ada yang tanya padaku, Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Segalanya dalam hidupku, Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Saatnya kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung banyaknya melalui pundi persembahan. Dan dalam kita mengungkapkan rasa syukur kita dibimbing oleh firman Tuhan. Dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukacita dan tulus ikhlas. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulang dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada kerinduan warga jemaat yang mendukung pembangunan gedung pelayanan berupa Natura, dan kita diberi kesempatan untuk bersyukur juga menguangkan Natura ini. Ada cukup banyak, ada 9. Yang pertama ini timun yang ditanam tanpa pupuk buatan, pupuk organik. Harga dasar 20.000, silahkan yang rindu bersyukur mendukung pembangunan gedung pelayanan melalui Natura. Silahkan menawar, 20.000 satu kali, 20.000 satu kali, 20.000 dua kali. Halo, adakah yang mau makan timun untuk segar-segar? 20.000? 20.000 dua kali? Mungkin yang di luar kalau misalkan
mau bersyukur, silakan menyampaikan supaya kita dengar di sini. Timun 20.000 2 kali, 20.000 2 kali, isi 3 gemuk-gemuk ya. Jadi sama dengan harga di pasar. Silakan kalau ada yang menawar 20.000, tidak ada yang dari luar 3 kali. Nah sekarang ini manggis dengan tempatnya, harga dasar, ya harga dasar 20.000 juga, silakan 20.000, 20.000 1 kali, 20.000 1 kali, 20.000 2 kali, ya, 30.000, 30.000 3 kali. Timun lagi, masih ada timun kembali, harga 20.000, harga dasar 20.000, 20.000 1 kali, silakan, 20.000 yang di luar, 1 kali, oh dikembalikan, ya terima kasih Tuhan berkati, 20.000 1 kali, 2 kali, oh rupanya banyak tidak suka timun ya. 20.000 dari majelis, 20.000 ada 25, 3 kali. Sekarang ini lagi, yang tadi 30 dikembalikan. Manggis manis. Silakan 20.000 1 kali, 100.000 2 kali, 3 kali. Berikutnya lagi timun yang keempat ini, yang ketiga ya, silakan 20.000 1 kali, takut jebol ini karena berat, 20.000 1 kali, 20.000 2 kali, 30.000 3 kali. Manggis lagi, harga dasar 20.000, silakan. 20.000 1 kali, 20.000 1 kali, 50.000 2 kali, 3 kali. Boleh kasih naik tangan? Ya. Berikutnya timun lagi, 20.000 1 kali, 20.000 1 kali, dari majelis 20.000 1 kali. Yang tua-tua, ya berapa? 30, 2 kali, 3 kali. Yang mana? Manggis terakhir, harga dasar 20.000, 50.000, ya 50.000 2 kali, 100.000, 100.000 2 kali, 3 kali. Manggis. Ya, ada yang kembalikan lagi. Ini labu, saya tidak angkat ya karena berat ya. Labu harga 20.000, silakan. 50.000, 2 kali, 3 kali. Timun lagi yang dikembalikan tadi, harga 20.000. Yang tua-tua penting ini makan timun. Yang muda-muda jangan karena nanti tambah hipotensi ya. Yang tua-tua silakan majelis 20.000. 20.000 1 kali. Adakah 20.000 1 kali? 20.000 2 kali. Kalau yang muda ada yang hipertensi boleh. Silakan timun 20.000 2 kali silakan. Ada? Ada? 20.000? Tidak ada? 3 kali. Terakhir, oh ini juga. Lagi ini dilelang kembali ya. Harga 20.000 silakan. Oh tadi yang 50.000 ya? Ya, 3 kali.
Terakhir Timun, semoga tidak berpanjang-panjang. Terakhir. Timun, 20.000 satu kali. Yang di luar adakah? 20.000 dua kali. 20.000 Timun dari majelis. 40, 30, 40, 3 kali. Sudah. Enggak tahu. Ada 40 tadi? Oh iya. Ya, habis Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Sungguh betapa bahagianya kami ya Allah. Kami semakin tahu betapa pedulinya Engkau ya Allah terhadap hidup kami. Engkau sungguh memperhatikan dan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati. Karena itu Tuhan, tolong juga kami untuk terus-menerus hanya berserah dan mengandalkan Engkau. Dan agar kami dikuatkan menjalani hidup ini, bahkan kami siap membagi-bagi kehidupan kami juga, agar berkat-Mu semakin tersalurkan melalui diri kami, dan dilanjutkan kepada sesama kami, sehingga kami semua saling peduli, saling berempati, maka dunia ini akan penuh dengan kemesraan dan kasih sayang. Maka kehidupan di dunia ini menjadi nikmat, karena kami semua dikasihi Allah dan saling melanjutkan kasih itu kepada sesama kami. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa orang-orang tua dan saudara kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Allolinggi, Ibu Marta Lobo, Ibu Dina Palinggi Maladan, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Eliaser, Ibu Esron Sumbung, Ana Soran Tambunan, Ana Elren, Ana Eiren, Nenek Rensi, Bapak Medi, dan Ibu Yakolina Palamba. Orang tua dan saudara kami di dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, kami percaya Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam kesakitan, dan mereka sedang dengan penuh kesabaran dan kepercayaan menantikan kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Allah. Pakailah caramu Tuhan untuk menyembuhkan keluarga-keluarga kami yang sakit. Kami juga datang kepadamu bersama-sama mendoakan keluarga kami yang dilanda berada di dalam duka cita. Kiranya mereka semua dikuatkan dan dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus, dan Allah mengutus banyak keluarga dan tetangga serta jemaat
untuk saling menguatkan dengan keluarga-keluarga kami yang berduka. Opa, Papa, Mama Claudia sekeluarga dan seluruh anggota keluarga, kiranya mereka dikuatkan dan dihiburkan karena nenek terkasih Tuhan telah panggil dari antara keluarga. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami bergembira bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan ulang tahunnya. Kiranya mereka semakin dewasa dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam iman, dan dalam bergereja. Mereka tahu betul bahwa hidup mereka ada di dalam pengaturan Allah, sehingga boleh lagi melampaui 1 tahun hidup mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa rencana-rencana keluarga kami masing-masing dalam perjuangan di rumah, usaha, kerja, pendidikan anak-anak. Kiranya semuanya itu berkenan kepadamu dan semua usaha dan yang sedang kami kerjakan berkenan kepadamu, dan dari sana Tuhan mengatur berkat-Mu kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami Rofianto Silolongan, anggota GJ Jemaat Rantepao, yang boleh menjadi anggota persekutuan baru di jemaat-Mu di sini, dan kami bersama-sama terus akan memuji memuliakan Allah pada masa-masa yang akan datang. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk pelaksanaan sidi dan baptisan kudus yang telah boleh dilaksanakan hari ini. Kiranya jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin bertambah-tambah di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa seluruh persiapan saudara kami yang akan menikmati dan akan memasuki masa perkawinan, saudara Novianto dan saudara Martin Luther. Kiranya iman dan semangat dan persiapan-persiapan keluarga diberkati oleh Allah, dan pada saatnya Tuhan memberkati cinta kasih mereka. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh tukang-tukang dan panitia yang sedang melaksanakan proses pembangunan gedung pelayanan, biarlah kekuatan dan berkat dari Allah menyertai mereka semua, dan Tuhan mengatur berkat-Mu untuk keperluan pembangunan gedung pelayanan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa pemerintah kami supaya mereka dikuatkan melaksanakan pemerintahan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga bangsa dan negara kami, Tanah Toraja Utara, Rantepao ini semakin damai, semakin sejahtera, karena Tuhan boleh memakai orang-orang yang benar melakukan kehendak-Mu, dan kami sebagai warga masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, secara khusus bagi Toraja Utara dan Rantepao di sini. Seluruh pelayanan jemaat-Mu pada sepanjang minggu ini, kiranya semua itu berkenan kepadamu, dan mereka semua dikuatkan melaksanakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah kami semua pada hari-hari yang akan datang menikmati kasih sayang-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di sepanjang hidup kami. Inilah semua doa dan harapan kami ya Bapa. Kami bawa kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan nikmatilah hari-hari anugerah Allah dan teruslah beritakan bahwa belas kasihan Tuhan itu tak berkesudahan dalam hidupmu sehari-hari. Sungguh kami akan menjalani hidup di dalam penyertaan Tuhan dan memberitakan belas kasih Tuhan yang terus kami rasakan. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia sebagai nyanyian penutup ibadah pada malam hari ini. Seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Silakan duduk. Demikian ibadah pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi.